Oke ya. Jadi yang tadi ya, PB itu kan nggak termasuk ke dalam tadi basa kuat, berarti dia basa lemah, gitu ya. Termasuk ke dalam basa lemah. Itu dulu. Oke, coba yang asam kuat. Apa saja coba? HCl, HCl, N, satu. Yang kedua, HNO3, HNO3. Yang kedua, HClO4, HClO4. Yang keempat, apa lagi? H2SO4. Ya. Oke, apalagi tadi? Tadi yang pertama HCl, ya, yang kedua HNO3, yang ketiga HCl4, yang keempat H2SO4, yang kelima HI, ya, yang keenam itu HClO3, yang ketujuh itu ada HBr. Oke, ada 7 ya. Oke, karena ada 7, coba kalian lihat semua anionnya. Di situ ada anionnya, ada Cl, ada NO3, ada ClO4, ada SO4, ada I, ada ClO3, dan Br. Nah, dari semuanya itu, ada nggak masuk NO3 ini? Pak, Ya? ada Ada. Yang nomor berapa tadi? 4 ya Pak? 3. 2. Tadi 2 ya Pak? Iya, 2. Ya, benar ya. Jadi 2. Ya, di 2 itu kan ada HNO3. Nah, itu kan ada anionnya NO3. Jadi dia NO3 ini tergolong ke dalam anion asam kuat. Gitu ya. Tergolong ke dalam asam kuat. Makanya ini Bapak tulis di sini 3NO3- sini adalah asam kuatnya. Oke. Ya. Benar ya? NO3- ini adalah anion dari asam kuat ya. Ya Pak. Oke. Nah, itu dulu. Jadi yang kedua ini kalian harus tahu cara melihat mana yang termasuk ke dalam asam kuat, mana yang basa kuat. Ya, kalau asam kuat tadi kan cuma sedikit ya, cuma 7 tadi itu kan. Basa kuat juga tadi. Bapak lebih singkat tadi 6, hanya 6 ya. Udah dicatat belum tadi asam kuat sama basa kuatnya? Udah Pak. Udah ya.
Jadi kalau di luar itu, ya di luar itu termasuk yang lemah, gitu aja. Karena yang lemah itu sangat banyak. Jadi kalian hafalkan yang hanya, ya kalau 7 tambah 6 berarti 13 ya. 13 zat yang kalian hafalkan berarti. Jadi itu, di luar itu lemah. Gitu. Oke, nah ini sekarang ya, yang terhidrolisis dalam air itu tadi yang lemah. Berarti yang mana? Yang PB apa yang NO? PB. Yang PB ya. Jadi PB ini ditambah H2O ya. PB ditambah H2O. Ya, PB ditambah H2O menjadi, bentar. PB ini PB 3 plus ini reaksi hidrolisisnya. PB ditambah susah ini ya di Word ini ya. H2O ya, ini menghasilkan PB OH PbOH 3 kali ya, PbOH 3 kali tambah PbOH 3 kali ditambah H plus ya. Oke, ini berarti di PbOH 3 kali sudah. Ini udah setara belum ya? Jumlahnya ya, kiri dan kanan. Kiri dan kanan udah setara belum ya? PB-nya 1, H-nya 2, di sini di 3 ya. Berarti di sini 3 ya. H-nya di sini 3. Berarti di sini apa? Di depan H plus apa? H2. 2. Hah? H2 plus, Pak. 2H plus. 2H plus apa berapa ini? Kan di sini kan H-nya 3, H-nya 6 ya. H-nya 6. Di sini H-nya 3, berarti kurang berapa? Kurang 3 ya. Benar ya? Udah seimbang kayak ini? PB-nya 1. H-nya 6. 3 tambah 3, 6. O-nya 3. 3. Udah ya? Udah setara ini berarti ya? Oke. Inilah reaksi hidrolisis dari PB-nya. Jadi yang terhidrolisis itu adalah basa lemahnya. Nah ini garamnya kita identifikasi. Garamnya itu bersifat asam atau basa ini garamnya. Garam apa nih? Garam yang bersifat yang lebih kuat mana di sini? Asam atau basanya?
Asam. Asamnya kan, berarti garam yang bersifat asam kan? Ya. Garam yang bersifat asam kan asamnya udah dominan dari NO3-nya ini sama H+ dari reaksi hidrolisis dari Pb. Ya, jadi ada penambahan konsentrasi H+-nya juga. Jadi garam ini bersifat asam. Nah, ini hidrolisis parsial ya. Parsial itu maksudnya yang setengah. Oke. Di contoh yang pertama ini ada yang bertanya? Oke, ini contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua. NH42CO3. Ini reaksi ionisasinya. 2NH4+ tambah CO3 2-. Ada yang mau ditanya dulu reaksi ionisasinya ini? Gimana? Fadli? Fadil? Ya, Pak. Fadil, ini gimana? Kamu udah paham belum reaksi ionisasi dari NH42 kali CO3 ini? Reaksi ionisasinya udah paham belum ini? Masih kurang paham, Pak. Kurang pahamnya di mana? Itu, Pak, yang pas di sininya nih, yang CO3 2-nya. Oke, CO3 2-nya. Ya, ini kan CO3 2- ini adalah anion ya. Ion yang bermuatan negatif. Ini ya, ada 2- di sini. Nah, ini CO3 2- ini adalah ion sisa asam. Ya, ion sisa asam. Tapi dari asam apa dulu? Ya. Apakah asam lemah atau asam kuat? Gitu. Nah, CO3 2- ini udah satu kesatuan ya. Ini udah satu kesatuan. Ya, ini ion negatif, ini ion positifnya. NH4+. Oke. Nah, ini reaksi pengionannya. Ya, ini kan dua, kalau di sini direaksiin CO3 2-. 2- ini dari mana? Dari sini. Ya. Yang di sampingnya NH4. Yang di sebelah kanannya. Lalu ini kenapa plus? Ya, NH4+. Plus ini dapat dari di sebelah 3, tapi ini kan nggak ada nih. Berarti dia muatannya positif. Ya, dianggapnya +1. Ya, di sini +1. Gitu. Ini NH4+ tambah CO3 2-. Nah, sekarang kita identifikasi dulu. Ya, ini NH4+ ini termasuk ke dalam asam atau basa? Asam Ini ya, Pak? termasuk ke dalam, kalau positif ya, kalau ada ion positif, berarti kalian lihat yang di basa. Itu aja kuncinya. Kalau kalian lihat di sini positif, berarti kalian kuncinya lihat yang di basa. Kalau di sini negatif, berarti kalian lihat di tabel di asam. Itu ya. Ini yang Iya, Pak. NH4+ ini adalah basa. Tapi basa apa dulu? Basa? Basa lemah. Basa lemah, ya. Oke, basa lemah. Karena dia nggak masuk ke dalam daftar kita tadi kan? Iya. Oke, sekarang ini berarti ini asam. Asam apa ini? Asam kuat atau lemah? Asam kuat. Ayo coba lihat di daftar di asam kuatnya. Ada nggak CO3 2- ini? Nggak ada, Pak. Asam lemah, Pak. Asam lemah, ya. Dia kan nggak ada di daftar di asam kuat. Ya, di asam kuat dia nggak ada. Ya, kan kalau di asam kuat tadi apa? Ada Cl, ada NO3, ada ClO4, ada SO4, ada I,
ada ClO3, ada Br ya. Nah, ini nggak termasuk dia ke dalam asam kuat. Oke, sekarang ini garamnya berarti bersifat apa? Kalau ini berarti kan kalau ini yang terhidrolisis, ini terhidrolisis atau tidak? Kira-kira nomor 2 ini. Tidak. Syarat terhidrolisis apa tadi? Harus yang dia bersifat lemah. Gitu. Jadi ini terhidrolisis atau tidak? Iya, Pak. Ya, terhidrolisis ya. Ini terhidrolisis. Berapa yang terhidrolisis di situ? Semuanya, Pak. Dua-duanya. Dua-duanya. Karena dua-duanya Ya. yang terhidrolisis, berarti ini hidrolisis total kan? Dua-duanya. Total. Ya. Kalau yang terhidrolisis dua-duanya, berarti dua-duanya yang terikat oleh air ya kan? Ya, dua-duanya ini NH4+. Ya, NH4+ ini ya kita ambil NH4+-nya aja. Ini NH4+ dan si CO3 2- ini. Ya. Nah, tuh. Ini kan semuanya kan ditambah apa? Ditambah apa ini? Kalau hidrolisis tambah apa? Tambah air ya. Tambah air. Nanti kamu ini ya, gimana tugasnya itu buat hasilnya. Ya, ini hasilnya apa? Yang pertama ya, ini hasil apa? Yang jelas yang pertama ini hasilnya pasti akan menghasilkan H+ atau OH- nanti di hasilnya. Yang ini. Nanti ini gini kan? Ini garam ini ya. Apa namanya? Basa lemahnya ditambah H+ gitu ya. Ini juga sama. Ya, ini asam lemahnya ditambah OH-. Tuh. OH-. Nah, inilah yang kamu cari nanti ya. Ini ya. Jadi NH4+ tambah H2O menghasilkan NH4OH tambah H+. Nanti kamu setarakan aja reaksinya. Udah dicatat belum ini? Jadi yang pertama ini NH4+ tambah H2O menghasilkan NH4OH tambah H+. Lalu yang kedua CO3 2- tambah H2O itu menghasilkan H2CO3 ditambah OH-. Itu udah Bapak kasih tuh ya. Tapi ini ribet nih tulisnya. Ya susah. Ya, ini yang tadi di pertama ini NH4OH, yang di kedua ini itu H2CO3. Oke, ini karena garamnya dua-duanya berasal dari basa lemah dan asam lemah, berarti garamnya bersifat apa? Kalau tadi dua-duanya bersifat apa? Dari asam lemah dan basa lemah. Ya, bisa bersifat asam maupun bisa bersifat basa, ya tergantung dari Ka dan Kb-nya. Jadi kan ada kan, kalau Ka-nya lebih besar daripada Kb, ya yang ini nih.
Mana ya? Nih ya. Nih, kalau Ka lebih besar dari Kb, maka larutan akan bersifat asam. Nah, jika Ka lebih kecil dari Kb, maka larutan akan bersifat basa. Jadi ada dua kemungkinan dia. Oke ya. Ini ada dua kemungkinan, berarti asam atau basa. Tergantung nilai Ka, tergantung nilai Ka atau Kb-nya ya. Kb-nya. Oke, nah ini hidrolisisnya kedorong hidrolisis total ya, hidrolisis total. Oke, di nomor 2 ini ada yang mau ditanya? Nomor 2. Ada yang mau ditanya? Ada, Pak. Ada ya. Jadi langkah yang pertama harus tahu ionisasinya, yang kedua identifikasi apakah itu dia larutan asam kuat atau basa kuat. Nah, habis itu kalau udah tahu, misalkan dia lemah, berarti buat reaksi hidrolisisnya. Setelah itu, yang terakhir itu adalah menyebutkan sifat dari garam itu. Apakah garam itu asam atau basa? Termasuk ke dalam hidrolisis apa? Hidrolisis total, parsial, atau tidak terhidrolisis. Itu ya kuncinya. Oke, ini nanti Bapak kasih ke kalian ya. Bapak screenshot aja ya. Nanti. Ya, ada mau ditanyakan nggak? Kalau misalkan nggak ada muatannya, termasuk apa, Pak? Kalau nggak ada muatannya, nggak mungkin ya. Emang ada yang nggak ada muatannya, contohnya? Kalau nggak ada muatannya, berarti dia kan nggak terhidrolisis itu kan. Dia nggak terurai. Ya, nggak terurai. Contohnya itu gula ya. Gula itu kan C6H12O6 itu dia tidak terurai dalam air. Dia kalau diurai dalam air ya tetap aja C6H12O6 itu ya. Dia tidak ada muatannya gitu. Memang ada yang ini, yang apa? Nggak ada muatannya. Semua pasti ada muatannya ya. Semua pasti ada muatannya, muatan positif dan muatan negatifnya ya. Harus ada pasangannya lah ya. Ada yang positif, ada yang negatif. Ini reaksi ionisasinya. Ada lagi nggak mau tanya? Gimana yang tadi? Yang tadi yang bertanya tentang kalau nggak ada muatannya gimana Pak? Jawabannya nggak ada ya. Jawabannya tidak ada ion yang tidak ada muatannya. Kalau namanya ion pasti ada muatannya. Gimana? Yang tadi bertanya udah pas nggak? Oh iya, Pak, ya. Nah, Tadi saya salah. KN03. jadi harus ada muatannya gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Kalau nggak ada nanti ini ya, ini kan nomor 3 kan ada A sampai apa? Jadi kan kita udah bahas yang 3A dan 3B ya. Coba nanti nomor 3C sampai E dikerjakan ya. Iya, Pak, oke. Iya, Pak. Iya, ya. Ini sebentar ini Bapak screenshot dulu. Biar ada dokumentasi nanti. Kita akhiri PJJ kita kali ini. Ya, Bapak harapkan materinya sampai ke kalian. Ya, intinya juga harus ada dari kalian juga ya, belajar lagi. Ya, jadi harus ada pembelajaran dari kalian karena waktu kita kan cuma 1,5 jam, itu juga pun nggak efektif ya seperti ini. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan nggak apa-apa, kalau ada soal dari yang tadi Bapak akan kasih modulnya, modul yang tadi. Ya, di situ juga ada kunci jawaban, jadi kalian lihat pembahasannya. Kalau nggak paham, boleh ditanyakan. Nggak apa-apa kalau di luar PJJ ini, nggak apa-apa kalau ada yang kalian kurang paham, bisa ditanyakan. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, ya ini Jelas, Pak. Bapak tutup. Oke, Bapak tutup hari ini PJJ kita. Selamat siang semua. Siang, Pak. Siang, Selamat Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.